Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Jadi teman-teman berjumpa lagi dengan saya di Irnana Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab yang ke-19 yaitu NFS ya, teman-teman. Nah, jadi untuk sharing file NFS itu di sini kita akan mempelajari mengenai 5 materi ya, teman-teman. Nah, yang pertama di sini kita akan belajar mengenai pengenalan NFS dan install NFS ya, teman-teman. Nah, di sini terdapat dua standar file sharing, yaitu NFS yang akan kita pelajari dan Samba, teman-teman. Jadi, apa sih perbedaannya? Nah, jika NFS itu standar file sharing Linux to Linux. Jadi, antara sharingnya itu antara Linux ke Linux. Sedangkan untuk Samba itu standar file sharing dari Linux ke Windows. Jadi, misalnya untuk Samba, itu kalian memiliki virtual machine Linux dan akan mengirimkan file ke Windows. Itu dinamakan Samba ya, teman-teman, untuk standar file sharingnya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai NFS ya, teman-teman. Nah, jadi dilihat dari topologinya, nanti di sini kita akan membuat sebuah file pada server 1 Debian dan akan kita sharing ke klien Ubuntu. Nah, di sini karena keduanya adalah Linux, maka di sini kita akan menggunakan metode NFS ya, teman-teman. Nanti kita akan belajar cara konfigurasinya. Nah, sebelum menginstal NFS-nya, kita bisa ping Google terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini sudah berhasil ya. Nah, setelah itu di sini kita bisa ke nano/etc shortlist ya teman-teman. Di sini kita sudah masuk root. Nah, di sini kalian harus siapkan untuk CD-ROM-nya ini harus dipagar ya teman-teman supaya menjadi komentar. Lalu di sini kalian dapat menuliskan dua repository yang Kartolo untuk nantinya menginstal sebuah NFS-nya. Nah, di sini saya sudah. Lalu di sini kita bisa Ctrl X. Setelah itu di sini kita bisa update terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oke, setelah itu di sini kita akan menginstal NFS-nya, yaitu dengan perintah apt install nfs strip kernel strip server, teman-teman. Di sini kita bisa enter. Di sini kita bisa yes. Nah, di sini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk cara installnya kita sudah berhasil. Untuk video konfigurasinya lanjut di video selanjutnya ya, teman-teman. Nah, di sini untuk video yang kedua kita akan konfigurasi NFS read only ya, teman-teman. Jadi nanti file yang di-sharing itu hanya dapat dilihat saja. Nah, oke teman-teman, jadi di sini nanti kita akan membuat sebuah directory. Nah, directory tersebut akan kita share ke klien Ubuntu ya, teman-teman. Di sini kita bisa ls terlebih dahulu. Nah, di sini itu belum ada directory yang akan kita share ya, teman-teman. Di sini kita bisa membuat directory-nya terlebih dahulu dengan mkdir, misalnya nfs1 ya, teman-teman. Di sini kita bisa ls lagi. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman, untuk nfs1-nya. Setelah itu, di sini kita bisa masuk ke nano/etc/export, teman-teman. Seperti ini. Nah, di sini itu kita akan mengedit atau mengkonfigurasi NFS1-nya yang telah kita buat tadi. Di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa scroll ke bawah. Di sini kita bisa masukkan directory yang telah tadi kita buat. Saya membuatnya yaitu NFS1. Lalu di sini kita bisa tab 2 kali ya, teman-teman. Lalu di sini kita bisa masukkan tanda bintang. Lalu dalam kurung itu RO, teman-teman, seperti ini. Ini artinya nanti file yang kita sharing itu hanya dapat dilihat saja atau read, teman-teman. Nah, setelah itu di sini kita bisa Ctrl X lalu Y lalu enter. Setelah itu di sini kita bisa sistem ctl restart nfs strip kernel strip server. Lalu enter. Nah, oke teman-teman, jadi ini sudah ya. Nanti kita akan lanjut konfigurasi ke video selanjutnya. Nah, di sini untuk video yang ketiga, di sini kita akan membuat atau mengakses NFS dari Ubuntu Client ya, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk Debian servernya kita bisa ls terlebih dahulu.
Nah, di sini kita akan membuat direktori yang telah kita buat sebelumnya, NFS1 ini di-sharing ke klien Ubuntu. Nanti klien Ubuntu itu dapat menerima file yang telah di-sharing dari server 1 Debian ya, teman-teman. Nah, caranya di sini untuk klien Ubuntu kita bisa ping ke server Debiannya terlebih dahulu. Itu ping 10.10.10.2. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Nah, di sini untuk klien Ubuntu agar dapat menerima file yang di-sharing dari Debian server, itu kita harus menginstal sudo apt install nfs command ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini untuk installnya hampir selesai. Nah, di sini kita bisa ping ke server Debiannya terlebih dahulu ya, teman-teman. Ping 10.10.10.2. Oke teman-teman, ini sudah bisa. Lalu di sini kita akan melakukan mount pada server Debian. Kita akan melihat file apa yang di-sharing dari server Debian ya teman-teman, yaitu dengan perintah show mount seperti ini, min e, lalu IP dari server Debiannya teman-teman. Di sini kita bisa enter. Nah, di sini itu yang di-sharing adalah NFS1 ya, teman-teman. Benar ya, teman-teman, karena pada server Debian itu kita membuat direktorinya NFS1. Nah, di sini kita akan membuat sebuah direktori pada klien Ubuntu itu sebagai tempat untuk menerima file yang di-sharing. Di sini kita bisa buat mkdir. Oh iya, sebelumnya kita bisa pwd terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat direktori di home, di /home/irna ya, teman-teman. Di sini kita bisa mkdir terima nvs ya, teman-teman, seperti ini. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa lakukan show mount lagi ya, teman-teman. Nah, di sini setelah tadi kita sudah membuat direktori untuk sebagai tempat menerima, di sini kita bisa melakukan sudo mount ya, teman-teman. Seperti ini, sudo, lalu mount, lalu IP dari server Debian, lalu NFS1. Ini adalah direktori yang akan di-share oleh Debian server, lalu akan diterima di /home/irna/terima nfs ya, teman-teman. Ini adalah direktori yang telah kita buat sebagai tempat untuk menerima file yang di-sharing. Di sini kita bisa enter, lalu di sini kita akan ls, lalu terima NFS ya, teman-teman, kita bisa enter. Nah, di sini kosong karena pada Debian server direktori NFS1-nya itu belum kita kasih apa-apa ya, teman-teman, isinya. Nah, di sini kita bisa isikan dengan perintah touch /nfs1. Lalu di sini misalnya saya akan buat dengan nama file yaitu abtxt, misalnya seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita bisa ls lagi ya, teman-teman. Nah, di sini sudah sinkron antara isi dari klien dan server Debian ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba buat lagi dengan nama misalnya Irna ya, teman-teman, Irna txt. Seperti ini kita bisa enter, lalu di sini kita bisa ls, teman-teman. /nfs1. Nah, di sini ada dua file ya, teman-teman. Di sini kita cek di klien Ubuntu-nya. Oke, teman-teman, ini sudah sinkron ya, teman-teman. Ada dua file. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini untuk video keempat, di sini kita akan belajar untuk cara konfigurasi NFS read write ya, teman-teman. Jadi pada video sebelumnya itu hanya dapat melihat saja file yang di-sharing. Di sini kita akan membuat file yang di-sharing itu dapat dilihat dan dapat diubah. Nah, di sini untuk server Debian kita bisa ke nano/etc export ya, teman-teman. Nah, di sini pada video sebelumnya kan kita menambahkan hanya ini tanda bintang itu tanda IP. Seluruh IP itu yang menerima file yang di-sharing itu hanya dapat melihat saja atau read ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat file yang di-sharing itu dapat dilihat dan dapat diubah. Jadi read write ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa Ctrl X. Di sini kita akan coba di kliennya. Jadi di sini kita akan coba untuk menambahkan file pada abtxt ya, teman-teman. Apakah bisa? Seharusnya ini tidak bisa ya, teman-teman. Nah, di sini juga tidak bisa ya, teman-teman. Ini merah, tandanya itu kita tidak dapat melakukan edit pada
file atau direktori terima NFS ya teman-teman. Nah di sini untuk server Debian-nya kita bisa membuat direktori lagi ya teman-teman. Di sini kita bisa ls terlebih dahulu. Nah, pada video sebelumnya kita telah membuat NFS1 ya teman-teman. Di sini kita bisa buat lagi mkdir NFS2 teman-teman. Seperti ini, lalu kita enter. Lalu di sini untuk membuat dapat di read dan di write, kita bisa masuk ke nano/etc/export ya teman-teman. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi file yang atau direktori yang telah kita tadi buat, NFS2, lalu tab 2 kali. Di sini kita bisa masukkan IP-nya 172.16.1.0/24. Jadi yang IP-nya 172.16.1.0 itu yang akan dapat melakukan read and write file yang di-sharing ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa buka kurung lalu rw, sync ya, teman-teman. RW ini artinya read write. Di sini kita Ctrl X lalu Y lalu enter, lalu systemctl ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini untuk klien Ubuntu-nya kita bisa membuat file atau direktori lagi mkdir terima nvs2 teman-teman. Di sini adalah tempat untuk menerima file yang di-sharing. Nantinya yang akan di-sharing adalah nfs2 ya teman-teman. Di sini kita bisa enter. Di sini kita akan melakukan mount ya teman-teman. Yang ini kita ganti menjadi NFS2 karena yang akan di-sharing oleh Debian server itu NFS2. Lalu di sini terima NFS2 teman-teman. Lalu di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita ls ya teman-teman. ls terima NFS2. Nah, di sini karena masih kosong, di sini kita akan coba untuk membuat sebuah file di dalam terima NFS2 ya teman-teman. Perintahnya touch lalu NFS2 misalnya halo txt. Nah, di sini kita bisa ls. Oke teman-teman, ini sudah ada ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini ketika kalian melakukan read and write, kalian dapat mengubah filenya ya teman-teman. Kalian dapat menggunakan perintah nano terima strip nfs2 lalu halo txt. Kalian dapat coba sendiri ya teman-teman. Nah, di sini untuk video yang terakhir kita akan melakukan mount nfs permanen ya teman-teman. Nah, jadi pada video sebelumnya kita telah melakukan mount ya teman-teman seperti ini. Nah, jika virtual mesin kita dimatikan, itu kita akan melakukan mount lagi. Jadi, melakukan ulang mount. Nah, itu agak sedikit ribet ya, teman-teman. Jadi, agar kita tidak melakukan mount secara berulang-ulang ketika virtual kita dimatikan, kita dapat melakukan konfigurasi mount secara permanen. Nah, di sini kita bisa langsung saja ketikkan perintah yaitu sudo /etc/fstab ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita bisa enter. Oh, maaf teman-teman, di sini nanonya ketinggalan. Sudo nano/etc/fstab. Nah, di sini kita bisa masukkan IP dari server Debian-nya. Lalu di sini kita bisa titik 2 lalu slash, lalu di sini yang akan di-sharing itu yang misalnya NFS1 ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa taruh di /home/irna/terima NFS ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa tab 2 kali. Lalu di sini kita bisa ketikkan perintah NFS, lalu tab lagi. Lalu di sini kita bisa tambahkan perintah yang agak berbeda teman-teman. _net dev seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa Ctrl X lalu Y lalu enter. Nah, oke teman-teman, jadi ini konfigurasi mount permanennya itu sudah selesai. Nah, jika teman-teman mematikan virtual mesinnya, teman-teman tidak usah melakukan mount lagi.
Nah, oke teman-teman, sekian ya video dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.